Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhan Afrikan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan analisis regresi data panel. Untuk latar belakang, seperti yang kita ketahui, tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, ini tentu akan meningkatkan jumlah angkatan kerja, sedangkan lapangan kerja saat ini sangat kurang. Ini menyebabkan banyaknya tingkat pengangguran, sehingga dapat kita katakan penyerapan tenaga kerja pada saat ini kurang maksimal. Tentu ini sangat menarik untuk dibahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dikembangkan dan diyakini mampu untuk memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh angkatan kerja, PDRB, dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara individu maupun secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh angkatan kerja, PDRB, dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja. Manfaatnya, penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dalam mengatasi permasalahan penyerapan tenaga kerja dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja ke depannya. Selanjutnya adalah landasan teori. Pertama yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya yaitu penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan atau sektor ekonomi lainnya. Ini adalah hubungan penduduk dan tenaga kerja. Seperti yang kita lihat, penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu penduduk bukan usia kerja dan penduduk usia kerja. Untuk penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang usianya sudah masuk angkatan kerja atau berusia di atas 18 tahun yang dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan yang pengangguran. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Faktor pertama adalah angkatan kerja. Angkatan kerja ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, di mana terdiri dari penduduk bekerja maupun pengangguran ataupun yang sedang mencari kerja. Kemudian faktor yang kedua adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Ini adalah nilai total barang dan jasa akhir dalam suatu negara yang dihasilkan dari sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah dalam periode tertentu. Kemudian faktor yang ketiga adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Ini adalah suatu ukuran yang digunakan dalam mengukur kualitas hidup pembangunan manusia, maka ukuran yang dapat digunakan adalah IPM dari suatu wilayah tersebut. Berikut adalah analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya, pendugaan parameter dalam analisis regresi ini dengan menggunakan data cross-section. Dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut ordinary least square. Adapun tahapan dalam analisis regresi data panel. Yang pertama adalah penentuan model estimasi, yang terdiri dari Common Estimation Model, Fixed Estimation Model, dan Random Estimation Model. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan metode estimasi. Yang pertama dengan menggunakan uji Cow test, uji Lagrange multiplier, dan uji Houseman test. Kemudian untuk pengujian asumsinya terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk interpretasinya bisa menggunakan adjusted R-square, uji F, uji T parsial, goodness of fit, dan persamaan regresi. Berikutnya adalah metodologi penelitian, berisi penjelasan tentang jenis data, variabel penelitian, metode analisis, estimasi model, penentuan metode estimasi, dan uji statistik. Ini adalah jenis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diambil dari suatu lembaga atau instansi tertentu. Data-data ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, di mana data ini adalah data panel yang merupakan gabungan dari data time series dan data cross-section. Variabel penelitiannya dapat dilihat dalam tabel ini, yaitu
Variabel Y atau variabel respon adalah penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel X atau variabel prediktor adalah angkatan kerja, produk domestik regional bruto, dan indeks pembangunan manusia, dengan masing-masing data bertipe data numerik. Untuk metode analisis, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yang berbentuk regresi linear data panel dengan model Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah beta 2X dan tambah beta 3X. Untuk asumsinya adalah tidak ada autokorelasi pada galat, tidak ada heteroskedastisitas, galatnya berdistribusi normal, dan antar peubah bebas tidak terjadi korelasi atau tidak terjadinya multikolinearitas. Untuk estimasi model, ada 3 jenis. Yang pertama adalah Common Effect Model, yang dimana mengkombinasikan data time series dan cross section dengan menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS. Yang kedua adalah Pixel Model, yang melihat atau memperhatikan perbedaan konstanta dalam model. Yang terakhir adalah Random Effect Model, yaitu mengasumsikan adanya perbedaan intercept dan konstanta yang disebabkan oleh residual atau error. Selanjutnya adalah penentuan metode estimasi. Yang pertama, dengan menggunakan uji Coutts. Uji Coutts dilakukan untuk menentukan model mana yang paling tepat yang digunakan dalam mengestimasi data panel antara Common Effect Model atau SEM dan Fixed Effect Model atau FEM. Kemudian untuk uji Hausman Test, uji ini dilakukan untuk menentukan model mana yang paling tepat antara Fixed Effect Model atau FEM dan Random Effect Model atau REM. Untuk uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada uji T yang digunakan untuk menguji apakah variabel itu berpengaruh secara individu terhadap variabel respon. Dengan asumsi, jika H0 diterima, maka dinyatakan variabel prediktor tidak berpengaruh terhadap variabel respon. Jika H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor mempengaruhi variabel respon. Selanjutnya adalah uji F atau uji sempak yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel prediktor mempengaruhi variabel respon secara bersama-sama. Asumsi, jika H0 diterima, maka dinyatakan bahwa variabel prediktor tidak mempengaruhi variabel respon secara bersama-sama. Jika H0 ditolak, maka dinyatakan variabel prediktor mempengaruhi variabel respon secara bersama-sama. Terakhir adalah koefisien determinasi. Ini digunakan dalam menjelaskan seberapa besar proporsi variabel prediktor terhadap variabel respon. Dilihat dari nilai adjuster R-square-nya yang terdapat pada output summary model. Dari nilai adjuster R-square diperoleh presentasi yang menjelaskan seberapa berpengaruhnya variabel-variabel prediktor terhadap variabel respon, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam model. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.